Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam pelajaran biologi. Sudah sampai pada bab 9 tentang ekosistem. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Mari kita lanjutkan. Nah, di ekosistem nanti yang akan kita pelajari mulai A sampai bagian K, ya. Kita lanjutkan. A. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan bentuk interaksi antar organisme dan antar organisme dengan lingkungan yang ditempatinya. Istilah ekosistem diperkenalkan pada tahun 1935 oleh A.G. Tansley. Ekosistem bergantung pada energi matahari. Tumbuhan hijau menangkap energi matahari, kemudian meneruskannya ke organisme heterotrof. B. Biosfer. Tempat berlangsungnya ekosistem adalah pada bagian biosfer bumi. Biosfer terdiri atas 3 komponen, yaitu air, tanah, dan gas. Nah, 3 komponen tersebut silakan dilihat contoh-contohnya lebih jelasnya. C. Jenis ekosistem. Ekosistem dapat terbentuk secara alami atau buatan. Berbagai jenis ekosistem dapat dilihat pada bagian berikut. Nah, di atas adalah ekosistem. Ekosistemnya dibedakan jadi 2. Ada ekosistem alami dan yang satunya buatan. Yang alami selanjutnya dibedakan menjadi 2 ekosistem alami, yaitu terestrial dan yang satunya ekosistem akuatik. Selanjutnya silakan dilihat bagannya. Nah, contoh di atas menggambarkan yaitu ekosistem yang ada di hutan. Kita lihat komponen ekosistem. Ada 2 komponen utama dalam ekosistem, yaitu sebagai berikut. Satu komponen abiotik, yang kedua komponen biotik. Silakan dilihat komponen biotiknya, contohnya sudah jelas di situ. Kita lihat lagi. 1 komponen biotik, satu komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi A. Materi organik, ya, seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen, air, dan mineral. Berikutnya B. Ada materi organik yang kedua, yaitu protein, karbon dioksida, dan lemak. Yang ketiga atau C. Faktor iklim, contohnya suhu. Yang lainnya silakan dilihat. Nah, perhatikan anak-anak, pembahasan lebih lanjutnya nanti silakan dilihat di situ. Berikutnya lagi, yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi tumbuhan, hewan, mikroba, dan berbagai populasi yang saling berkaitan. Mereka ada yang berperan sebagai autotrof, heterotrof, atau saprotrof. Silakan dilihat. Autotrof atau produsen, contohnya itu. Heterotrof atau konsumen, silakan dilihat contohnya itu. Saprotrof atau dekomposer, contohnya ini. Silakan dilihat. Yang ditampilkan ini adalah saprotrof contohnya. Berikutnya, rantai makanan merupakan rangkaian proses memakan dan dimakan di antara organisme dengan urutan satu arah. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, terus konsumen primer, konsumen sekunder atau tersier. Setiap tingkatan dalam rantai makanan dinamakan tingkat taraf trofi. Nah, contohnya ada produsen, di situ mungkin rumput, konsumen primer, nah ini, atau yang herbivore ini. Selanjutnya silakan dilihat. Berikutnya F, jaring-jaring makanan, merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling terkait satu sama lain. Dalam jaring makanan, setiap organisme menempati posisi yang spesifik atau khusus, yaitu ada tempat produsen untuk herbivore dan karnivore. Setiap organisme dapat menempati posisi dalam berbagai rantai makanan karena setiap organisme dapat memperoleh makanannya dari sumber yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya jaring-jaring makanan yang sederhana. Silakan dilihat, ya. Mulai dari bawah, umpamanya ditarik ke atas. Saya ambil satu contoh, ada padi, kelinci, dan burung hantu. Silakan dilihat contoh yang lainnya. G. Tingkat trofi merupakan tingkatan yang mewakili organisme dalam rantai makanan, tempat terjadinya transfer makanan atau energi. Berikut ini tingkatan trofi dalam suatu rantai makanan. 1. Tingkat trofi pertama, yaitu tumbuhan
atau produsen tingkat taraf trofi kedua yaitu herbivor atau konsumen, tingkat trofi ketiga yaitu karnivor atau konsumen sekunder, tingkat trofi yang keempat yaitu karnivor puncak atau konsumen terestrial. Contohnya silakan dilihat. Berikutnya piramida ekologi merupakan representatif grafis sebuah parameter ekologi seperti jumlah individu, biomasa, atau energi pada berbagai tingkat taraf trofi dalam rantai makanan. Dalam suatu piramida ekologi, dasar piramida ditempati oleh produsen, sedangkan puncak piramida ditempati oleh karnivor. Berikut ini beberapa jenis piramida ekologi. Ada 1, 2, 3, silakan dilihat. Yang pertama, piramida jumlah merupakan representasi grafis mengenai jumlah individu pada setiap tingkat trofi dalam rantai makanan. Semakin ke atas, semakin sedikit jumlah anggota dalam tingkat trofinya. Jumlah paling banyak berada di bagian dasar piramida. Silakan dilihat gambarnya. Berikutnya, yang kedua, piramida biomasa merupakan piramida ekologi yang terbentuk berdasarkan biomasa total dari semua organisme pada setiap tingkat taraf trofi. Piramida biomasa ada yang berbentuk terbalik atau mengarah ke bawah. Contohnya piramida biomasa pada habitat akuatik. Kali ini yang ditampilkan adalah piramida yang paling sempurna, yang benar. Berikutnya yang terakhir, piramida energi merupakan representasi grafis mengenai jumlah energi yang tertangkap per satuan waktu dan wilayah pada berbagai tingkat trofi dalam rantai makanan. Piramida energi selalu mengarah ke atas. Ini gambarannya, piramidanya. Nah, anak-anak, saya akhiri pelajaran pagi ini, saya akhiri sekian dulu. Barangkali ada pertanyaan bisa lewat WA grup kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.